Halo Wir, waduh, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Gue mau bilangin ya, jangan beli R3 GL 2024. Janganlah. Check this out. Menurut lu kenapa men jangan beli men? Gak ada duit? Ya itu bisa sih. Ya udah kalau gitu ya pulang lah. Ya enggak dong, ada alasannya. Karena menurut gua, ini kan 2024 nih di belakang gua. Gua lihat-lihat, gua telisik-telisik, ternyata kayaknya masih sama aja, tapi nggak tahu sih, mungkin ada perubahan ya. Kita cek-cek aja lah ya. R3 GL, which is ini berarti R3 paling bawah ya men? Paling murah. Paling murah, paling bawah, paling affordable. Aduh bahasanya, bahasa kameramen itu. Dari bagian atas antenanya short pole ya? Short pole. Nggak dinaikin ya dia. Terus sampai sini juga masih sama nih, engine hoodnya dia masih yang model begini sama, muscular, kecil-kecil, tipis-tipis ada. Lalu ke bagian headlampnya, dia proyektor, tapi masih halogen ya men? Halogen. Jadi tidak ada perubahan nih, padahal 2024 gue kirain akan dipakein LED mungkin, lampu tembak. Enggak ya, ini masih yang biasa-biasa aja halogen. Tapi nggak apa-apa sih, karena proyektornya menurut gue nilai plus. Ketika yang lain sekarang udah pada ke ini ya, multi reflektor gitu ya. Yo, seamless. Tapi menurut gue sih, gue masih lebih pilih yang proyektor gini nih, keren aja gitu. Lampunya Proji men, asoy. Housingnya di bagian dalam dia krum-kruman gitu, warnanya nyambung sampai ke sini nih. Finishingnya tuh krum sampai ke sini. Jadi si R3 GL ini banyak didominasi sama krum-kruman. R3 GL sama GX ya men? yo. Yang krumi lah pokoknya. Jadi buat teman-teman pecinta krum, fanboy of krum, krumer, krumis, pokoknya krum-kruman lah. Ini bisa pilih yang ini nih. Emblem Suzuki-nya juga gede di bagian tengah. Terus dari housing untuk fog lamp-nya juga modelnya masih sama kayak begini nih. Fog lamp-nya masih yang kuning-kuningan, tapi lebih efektif sebenarnya untuk menembus kabut ya. Di bagian bawah juga ada permainan ini apa ya? Ini bukan body kit sebenarnya, emang bodinya kayak begini. Tapi dilihat-lihat ya sama tipe atau model yang sebelumnya di tahun 2023. Tidak ada improvement apa-apa. Tapi sebenarnya untuk digaris bawahi, ini R3 GL kan tadi gue bilang tipe paling bawah. Tapi bukan berarti dia underrated ya. Kalau ketika kita bilang tipe varian paling bawah, di tahun-tahun yang lalu pasti dibikinnya yang kayak ya di bawah banget gitu, nggak boro-boro, pasti nggak ada krum-krumannya ya men, zaman dulu mah ya. Ya ada. Udah pokoknya dibikin seminimalis mungkin. Tapi di R3 itu nggak terjadi. Tipe terendah pun tampilannya tetap mewah. Ya ini krum-kruman ini. Krum itu indikator mobil, indikator kemewahan dalam sebuah mobil itu salah satunya ya krum ya. Walaupun mungkin sebenarnya makin lama dianggapnya biasa gitu. Tapi zaman dulu mah ini tanda-tanda mewah tuh ada krum-krumannya. Gitu guys. Sekarang coba kita ke bagian samping men. Tadi sih habis hujan ya, tapi ini kayaknya udah mendung lagi. Kita agak buru-buru nih. Soalnya kalau kehujanan, gue yang luntur. Kayak kakinya dia pakai ukuran 185/65, ringnya 15. Peleknya warna silver biasa ya, jadi dia nggak dibikin tutan polish seperti tipe yang di atasnya, yang GX. Tapi menurut gue desain silver biasa kayak begini aja, menurut gue keren juga sih. Apalagi mungkin kalau biasanya suka di finishing lagi nih, yang beli GL itu, kalau dia nggak ganti velg atau velg yang ini aja terus di finishing lagi pakai yang warna-warna gunmetal gitu, lebih keren sebenarnya, lebih oke gitu. Karena kalau velg bawaan dari pabrikan itu jauh lebih kuat dibandingin yang modifikasi di luar-luar gitu, menurut gua sih gitu, dan pengalaman gue juga begitu sih. Terus di ininya udah pengereman udah pakai cakram, jadi udah lengkap juga ABS dan lain-lain. Lampu sennya ada di bagian bawah sini ya. Terus emblem VVT, karena lampu sennya di sini berarti di spion ya polos aja, dan dia sewarna body. Dia sudah elektrik, tapi memang belum auto folding, jadi pelipatannya masih harus menggunakan tenaga manusia. Nggak apa-apa, manusia harus disumberdayakan juga sih tenaganya, nggak semuanya harus pakai teknologi ya. Di atas nih masih polos, dia nggak ada talang air. Terus handle pintunya juga sewarna body gitu, nggak ada aksen atau garnish aneh-aneh ya. Dan pastinya dia belum pakai yang smart entry gitu ya, masih kunci-kunci colok. Polos, nggak ada side body molding, nggak ada side skirt. Terus ke bagian belakang juga pengeremannya masih pakai tromol. Polos. Ya, standar varian yang di bawah memang begitu. Tapi menurut gua masih tetap oke sih, mengingat harganya juga menurut gua masih masuk akal ya. Masuk. Berapa? Akal. Iya. Harganya 260 jutaan lah kurang lebih. Naiknya juga nggak jauh-jauh banget dibandingin yang 2023 ya. Yoi. Tapi kan promo diskonnya ya men. Yoi.
kayaknya selisihnya lumayan jauh nih dibandingin tahun 2024, lebih tinggi gitu. Kita cek ke bagian belakang dulu deh. Di bagian belakang juga sebenarnya terlihat sama polosnya, karena ini varian terendah ya. Dia nggak ada rear upper spoiler, tapi tetap ada high mount stop lamp, washer, kacanya belum pakai defogger, ini wiper. Terus stop lampnya juga di bagian sini nih dia belum pakai ini ya, LED bar gitu ya, jadi titik-titik aja gitu. Kan kalau yang tipe di atasnya tipe GX, tipe apalagi deh, sport ya men ya? Sport. Udah ada LED barnya gitu, ini belum ada. Di sini ada krom-kroman nih, kecil, cukup menurut gua, emblem Suzuki. Ini polos, dia nggak ada kamera mundur juga ya, emblem R3. Di sini juga nggak ada tulisan GL, ternyata gue pikir ada. Jadi yang ada tulisan GL-nya, ada emblem itu GX ya? Sport. Sport aja ya? Yo. GX juga nggak ada, tapi yang pasti itu emblem hybrid. Karena kayaknya ini bukan varian hybrid ya men? Bukan. Soalnya emblemnya nggak ada. Tapi untuk memastikan lagi, kita cek aja mesinnya, yuk. Gua cek dulu mesinnya guys. Oke, udah. Oh, nggak mau lihat juga ya. Nah, udah cat dasar sih, terus belum ada peredam juga. Mesinnya masih sama, dan dia memang belum dilengkapin sama teknologi smart hybrid seperti yang tipe di atasnya. Makanya selisih harganya lumayan jauh nih sama tipe-tipe yang di atasnya. Untuk outputnya dia di 104,7 PS, 138 Nm. Ya sama seperti mobil keluarga Suzuki yang lain yang nggak ada hybrid itu XL7 apa ya men? Jetta ya. Sama outputnya segitu. Tapi menurut gue itu masih sangat cukup untuk dipakai di dalam kota, keluar kota. Penumpang 7 orang masih sangat-sangat cukup dan irit bensin walaupun belum ada teknologi hybridnya. Ya, tapi kalau dibandingin sama yang tipe 2023, tahun 2023 perakitan sama yang 2024, dari desain depan, samping, belakang, mesin masih sama aja. Jadi menurut gue memang masih sangat worth it kalau beli yang 2023 aja. Tapi pertanyaannya apakah unitnya masih ada? Kita tanya aja langsung sama Om Hasim. Yuk. Nah guys, sekarang kita waktunya promo nih. Kita tanya aja langsung sama tim sukses dari Suzuki. Waduh, Om Hasim, apa kabar Om? Alhamdulillah baik-baik. Kalau syuting sama dia tuh kamera harus ditinggiin. Gue gitu harus dongak. Oh, nggak perlu gue harus segini. Melecehkan sekali dia. Oke. Apa perlu kita roasting dia men? Langsung aja Om. Ini kan tadi gue judulnya nih mendingan beli yang 2023 kalau R3 GL. Gue mau nanya unitnya masih ada emang? Unitnya untuk NIK 2023 masih ready. Tapi terbatas, betul. Karena peminatnya banyak. Betul sekali. Jadi buru-buruan dah tuh. Ya. Siapa yang lebih cepat dia yang dapat. Walaupun sebenarnya kalau dapat 2024 juga nggak ada masalah sih ya. Betul. Karena ya masih worth it aja ketika lo jual juga harganya tetap lebih tinggi dibandingin 2023. Tapi kan kalau lo ngomongin duit kayaknya akan lebih worth it nih. Lebih keluarnya lebih sedikit lah karena promonya lebih gede kalau beli yang 2023 ya Om. Betul sekali. Ya oke lah. Promonya kalau kredit apa Om? Kalau kredit masih seperti yang biasa Om. Apa tuh? Gitu kan, promonya cuma diskonnya pun lebih besar pastinya. NIK 2023. Berapa ya untuk kredit itu biasa kita start TDP memang mulai dari 5 juta aja. 5 juta cukup? 5 juta aja cukup. Untuk promonya itu diskon yang lumayan besar Om. Berapa pastinya sih besarnya? Besarnya berapa ya? Pokoknya gede banget deh Om. Bisa diadu lah itu ya? Bisa diadu. Terus apa lagi Om? Ya, kemudian bunga 0% untuk tenor 1 tahun. 0%? 0% ya. Tanpa bunga? Tanpa bunga. Selama 1 tahun? Ya. Ada asuransi nggak? Asuransi ya pastilah, ada lah. Asuransi gratis ya? Ya. Waduh. Sudah include di situ nantinya. Include di situ. Betul. Kan? Ada apa lagi Om? Kemudian tenor yang panjang 8 tahun. 8 gitu kan. tahun? 8 tahun. Oke. Ya. Om, ini kan Dewi Sartika ini terkenal sama tagline kredit rasa cash. Betul sekali. Apakah itu benar? Oh, habis. Itu benar banget. Apalagi dengan Hasim, Om. Apa tuh? Gitu. Untuk R3 GL atau unit apapun, jikalau pembelian maksimal ya untuk tenor 3 tahun, itu bisa promonya seperti tadi. Kredit rasa cash. Berarti dalam artian gini ya, contoh nih mobil harganya 260 ya? Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 260 jutaan. Kalau diambil tenor 3 tahun, kredit rasa cash, DP sama angsuran ketika di total, harganya sama kayak mobil yang dibeli cash? Di bawah harga OTR. Bahkan di bawah harga OTR? Betul sekali. Di bawah harga OTR. Itu mah kalau hitungan kayak gitu, makanya udah nggak usah diadu lagi ya? Nggak perlu Om, langsung aja. Konsepnya boleh konvensional juga atau harus apa? Konvensional bisa, syariah pun kita bisa. Oh, jadi lengkap lah ya? Lengkap Om, Konsepnya jadi tinggal lebih sesuaikan nantinya. Data Om? Data, terkait data ada yang belok, putar balik atau bagaimana nih? Iya, anggaplah paling buruk lah gitu. Ya, terkait data, bicarakan di awal aja, lebih enak kita Om.
Jadi nanti kita cari solusinya seperti apa. Biar tahu sama tahu. Betul sekali. Suka sama suka, masih suka sama hitungannya kan? Betul. Jadi kalau suka kan Disesuaikan nantinya. disesuaikan. Jadi intinya Betul. ngomongin di depan biar bisa dikondisikan gimana caranya biar teman-teman bisa dapat mobil yang sesuai dengan hitungan yang bagus, Ya. mobil sampai ke rumah, kreditnya berjalan dengan lancar. Betul sekali. Oke, terus kalau ada yang mau tuker tambah nih Om, mungkin ada yang sebelumnya pakai Mio gitu, enggak ya? Oh. Mobil maksudnya tuker tambahnya mobil bisa ya Om? aja Om, bisa jadi. Semua tipe ya? Ya. Semua merek juga ya? Semua merek, semua brand sama aja ya. Sama. Oh, sama ya. Bisa ya? Bisa. Terus kelebihannya apa kalau Kita semua punya resmi ya untuk trade-in itu namanya auto value. Oke. Gitu kan. Itu memang ada kelebihan tersendiri Om. Apa tuh? Ini kasih gambarannya aja ya. Jadi jikalau memang trade-in-nya dengan auto value, unit lama teman-teman nih masih bisa pakai selama masih proses unit barunya berjalan. Nah, kalau untuk masalah after sales sama Ya. warrantinya gimana nih Om? Ya, untuk warranty, untuk GL ini kan memang belum hybrid ya Om ya, GL ya. Ya, paling bawah. Gitu kan, paling bawah. Untuk garansi kita memberikan garansi yang lumayan panjang Om. Berapa panjang? Gitu Om? kan, itu sampai dengan 50.000 km atau 30 bulan. Wah, Gitu lama juga terkait ya. warranty ya. Itu Gratisnya berikut apa aja? spare part juga gratis Om. Servis, Servis gratis, jasa servis ya, jasa servis, spare part, oli, oli. gitu, gasket Semuanya oli. Detailnya nanti ada kok. Itu mah semua dong gratis? Iya, cukup isi bensin aja jadinya teman-teman ini. Oh, jadi enak juga ya. Kalau yang lain juga sama? Yang lain sama. XL7 kayak Oh gitu? ya, kalau teman-teman nih mau cari selain R3, kita juga all type ya Om. Saya nggak hanya ini info untuk R3 aja. Skema diskon atau apa namanya? Promo-promo lah. Promo-promo itu bisa disesuaikan dengan unit yang lain. Ya, contoh teman-teman mungkin yang masih ready Andika 2023 itu XL7 mungkin ke Beta, Alpha itu masih ready kita. Cuma Wah. terbatas juga unitnya. Oh, Nanti jadi info aja. buat teman-teman yang memang si pemburu 2023 nih, Betul? di Om Hasim, di Dewi Sartika ini rata-rata masih bisa ya? Bisa sekali. Om, kalau ada yang nggak mau test drive gimana? Oh, nggak pertanyaannya kayak itu. Kalau ada yang mau test drive, Bang. Iya, iya, iya. Ya, untuk Harus teman-teman. datang ke sini nggak? Oh, nggak juga, Om. Buat teman-teman Infomotif yang memang tidak sempat main ke showroom, Hasim bisa bawakan unit test drive-nya ke rumah atau tempat nongkrong pun bisa. Yang penting janjian aja ya? Betul, janjian dulu, info dulu mau di hari apa, kemudian jamnya jam berapa. Nanti kita bawakan unitnya ke sana. Fleksibel lah intinya? Fleksibel. Ini pertanyaan yang paling penting nih Om. Ya. Teman-teman kalau mau beli mobil sama Om Hasim, kasih alasan kenapa kok harus beli sama Om Hasim? Oke, untuk teman-teman Infomotif, ini karena unitnya pun terbatas, pastinya promonya sangat menarik gitu kan. Yang dulu mungkin yang lebih dahulu ke Hasim itu minimal SPK 5 pertama itu akan saya berikan aksesoris full seperti tampilan mungkin Yang tipe tertinggi lah. Tipe tertinggi lah. Ya contoh kalau Di GL ini di kan GL ini tidak ada spoiler atau talang air itu bisa berikan bisa dilengkapin. free. Ya, Free? bisa, saya berikan free. Tidak motong diskon? Tidak potong diskon. Tidak motong promo? Tidak potong promo. Ikhlas? Ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi Masya ta'ala. Allah. Dari Om Hasim untuk 5 pembeli pertama buru-buru dilengkapin, jadi tampilan tipe terendah pun bisa sama seperti tipe yang tertinggi. Iya, betul sekali. Wow. Ada katalog digital mungkin biar teman-teman bisa kepo-kepo. Ya, betul. Ada banget Om. Apa tuh? Ya, teman-teman bisa mampir mungkin ke IG Hasim ya, di @suzuki_hasim SBTDS. Bisa mampir ke situ ya? Ya, bisa mampir. Perlu ke sana. assalamualaikum dulu nggak ketok pintu? Nggak usah? Nggak perlu sih Nggak Om. perlu, bisa Langsung lihat aja. langsung ya. Tapi lebih enak kontak aja Om Hasim langsung WA, boleh telepon boleh ya Om? Boleh banget. 1 kali 35 jam, pokoknya Om Hasim 30. siap lah ya. Iya. Standby Siap. terus. Mumpung unit 2023-nya masih ada ya Om? Betul sekali. Buru-buru deh. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin itu aja ya Om. Detailnya ya? nanti boleh langsung aja. Langsung ya. kontak aja. Terima Siap. kasih banyak Om Oke, Hasim. makasih Ditunggu banyak. telepon sama WA dari teman-teman ya. Siap. Kita langsung lanjut lagi. Let's go Ya. guys. Terima kasih. Apa gue bilang? Mumpung unit 2023 masih ada, sikat dah. Karena itu kayaknya benefitnya lebih gede nih buat teman-teman. Kalau mau beli R3 GL ya. Dan menurut gue R3 GL ini juga masih sangat worth it untuk dipakai di tahun 2024 ini. Secara desain masih masuk sekali. Tidak ketinggalan zaman. Kalau ada yang bilang, oh itu kan modelnya udah dari kemarin-kemarin. Enggak sih, menurut gue 2024 ini masih masuk lah. Masih oke. Di luar tadi desainnya oke, walaupun sama seperti tahun 2023. Tidak ada perbedaan kan. Di dalam juga terlihat sepertinya sama saja. Tidak ada perbedaan juga. Jok juga masih sama, masih pakai bahan fabric dengan kombinasi apa ya? Apa namanya, men? Motif ya? Motifnya beda. Jadi tapi dua-duanya masih sama-sama pakai bahan fabric gitu ya. Modelnya semi bucket. Terus ini headrestnya juga ya lumayan gede, pengaturan juga sama masih manual lengkap. Ada sliding, reclining, tapi nggak ada high adjuster.
khas dari varian-varian mobil keluarga yang tipe bawah. Termasuk di XL7 mah yang Jetta ya. Jetta. Juga nggak ada. Tapi menurut gua tanpa high adjuster pun dengan tinggi badan seperti gua, khas Indonesia sekali, 165 cm masih bisa kelihatan jelas ke bagian depan. Kalau emang nggak kelihatan ya ambil bantal di rumah kali ya. Lebih empuk lagi. Dan kalau ada yang bilang duduk di bantal bisulan mah itu mah hoax, mitos. Bukan bisulan ya, jerawat yang bener ya. Tapi di pantat juga. Sama aja dong kalau gitu. Enggak itu mah bohong lah. Tapi setidaknya bantu teman-teman biar bisa mungkin lebih tinggi duduknya. Tapi segini juga menurut gue cukup lah. Oke, dari jok udah. Sekarang kita ke bagian door trim. Door trimnya juga masih sama pakai plastik. Handle pintunya plastik. Armrestnya juga bukan armrest sih, tempat naruh siku ya di sini ya, armrest ya sebutannya. Sama plastik juga, auto hanya di bagian driver untuk kacanya. Terus sini udah ada power door lock sama untuk pengaturan kaca spion yang elektrikal ya. Kalau untuk pelipatan tadi pakai tangan aja, plak. Gitu. Ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Setirnya dia flat bottom sebenarnya, cuman karena ini varian terendah ya tahu diri lah ya. Nggak usah pakai kulit-kulitan, nggak usah pakai jahit-jahitan, cukup bahan-bahan asli gini aja juga cukup menurut gue ya men. Dan steering switch aja hanya ada di bagian kiri nih untuk pengaturan audio, bluetooth, teleponi. Untuk pengaturan setirnya, oh dia tilt aja ya, belum teleskopik. Tapi ya is oke lah, nggak ada masalah juga. Dan tadi kuncinya juga dia belum pakai yang keyless ya, masih pakai kunci colok biasa. Dimana kuncinya juga menurut gua desainnya tidak berubah dari zaman dulu, bahkan model kuncinya tidak ada yang berubah ya untuk kunci colok. Tapi itu bagus, kuncinya bagus maksud gua desainnya dibandingin merek-merek yang yang biasa kita review dulu ya. Hitam dong gitu. Merek apa itu? Nggak mau. Lalu di bagian speedometer dia ya standar sih ya, maksudnya kiri dan kanan bulat-bulatan, ada MID di bagian tengah sama beberapa indikator lengkap sih, tapi ya masih standar lah. Terus di bagian sini juga ada dami-dami aja polos, karena kalau di tipe yang varian atas, apalagi yang ada hybridnya ya, selain ada indikator hybrid, ada juga fitur-fitur yang lain seperti electric stability program. Di sini nggak ada ya men? Nggak ada. Automatic idling start stop, smart stop button, cruise control di sini nggak ada. Ya. Ya nggak ada masalah, ini kan mobilnya emang varian rendah, harganya juga harganya di bawah gitu, jadi ya masuk akal aja dah menurut gua mah gitu sih kata gua teh ya. Dashboardnya juga menurut gua rata ya, kalau mau naruh apa-apa ya enak, tapi bakal menghalangi pandangan mah jangan. Tapi rata menurut gua bagus untuk mempermudah si driver lah, terutama untuk melihat sekeliling gitu, untuk meminimalisir blind spot is okay, bagus. Nih head unitnya dia modelnya floating. Untuk konektivitas ke smartphone kita pakai Carbit Link. Nanti tinggal download aja, gampang. Di konten-konten kita sebelumnya kita udah pernah cobain juga, banyak dan mudah. Jadi bisa, intinya kalau head unit mah bisa terkoneksi sama smartphone, udah sih segitu aja cukup menurut gua. Dan untuk varian terendah udah ada fitur itu sih bagus sih. Ini ada hazard, terus di bawahnya juga ada AC-nya sudah digital, walaupun belum auto ya, tapi ada max AC, jadi bisa cepet naruh suhu terendah dengan fan yang paling tinggi, jadi penyebaran dinginnya lebih cepat. Sini ada power outlet, ada USB, laci penyimpanan terbuka, sini ada cup holder yang tidak terintegrasi sama AC. Terus di sini ini nih yang menarik nih, automaticnya dia masih pakai konvensional dan menurut gua itu tidak apa-apa, malah bagus dibandingin CVT. Nah sini dipertahankan cakep. Plaster di bagian sini juga nggak ada tambahan ornamen apa-apa, lebih ke plastik-plastik gitu ya. Ini mungkin untuk mempertegas bahwa dia adalah tipe yang paling rendah. Handbrake mechanical, tidak ada glove box, tidak ada armrest gitu, nggak ada juga. Terus di sini ya polos ya, nggak ada. Sebenarnya ini semuanya plastik-plastik ya, kita bisa lihat, tapi teksturnya berbeda-beda. Jadi nggak disamain, tetap walaupun semuanya plastik, tapi kalau teksturnya beda gini, kelihatannya lebih variatif aja lah, nggak terlalu ngebosenin. It's okay. Laci penyimpanan tertutup, bukannya masih ngagetin. Di sebelah sini ada hand grip free track, di belah driver nggak ada. Sun visor kiri dan kanan, kacanya hanya ada di sebelah kiri, tidak ada lampu. Lampunya di bagian tengah sini masih warna kuning. Sini ada spion tengah, belum day night view gitu ya. Oke. Intinya di bagian depan sini secara desain menurut gua masih sama plek-ketiplek sama yang varian 2023. Itu alasan kenapa tadi gua bilang jangan beli Nick 2024, belinya yang 2023 aja. Mumpung unitnya juga masih ada, tadi Om Hasim bilang begitu. Kalau kehabisan gimana bang? Gak apa-apa. Kalau memang kehabisan, tidak ada lagi 2023 dan tidak mungkin dirakit lagi ya, karena kan tahunnya sudah lewat. Beli yang 2024 aja juga nggak apa-apa. Ada yang bilang rugi dong, kan modelnya masih sama. Kalau dibilang rugi, enggak juga.
Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau dijual, mobil ini tahun 2024 sama 2023, biarpun modelnya sama, tapi kalau dijual, harga yang 2024 jauh lebih tinggi dibandingin 2023. Kenapa? Karena tahunnya lebih baru. Jadi teman-teman bisa dapat benefit juga di situ. Kalau dibilang rugi mah, enggak juga sebenarnya mah. Gitu sih kalau menurut gue ya. Nah, terus fitur keselamatannya juga biarpun di varian terendah, menurut gue lumayan lengkap. Walaupun tadi kelengkapan-kelengkapan seperti yang di tipe hybrid nggak ada. Tapi setidaknya ada rem juga, ada ABS, ABD, bla 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 gitu men ya. Terus ada SRS airbag juga. Itu paling penting, seat belt juga lengkap. Semua penumpang dapat seat belt, aman. Jadi menurut gue untuk keselamatan juga masih dalam konteks yang cukup sih gitu. Ya tidak berlebihan memang. Ya wajar aja kan, harga mobilnya juga murah. Harga tadi segitu belum dipotong cashback, apalagi kalau dapat 2023 diskonnya bisa lebih gede. Wow. Sekarang kita ke baris kedua men. Guys, itu kamu tuh yang di sana tuh yang udah nonton tapi belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya, follow juga akun medsos kita. Dan yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi ya guys. Yang mau pesen mah ke nomornya Om Asim aja. Di deskripsi juga ada sih. Oke, sekarang gua ada di baris kedua, di mana ini adalah baris utama untuk para penumpang di R3 GL 2024. Secara desain dulu gue jelasin, di bagian depan tadi udah sama, di baris kedua, baris ketiga pun sepertinya sama aja. Kalau ngomongin desain ya, kalau dimensi gue belum tahu, belum ukur juga. Tapi secara desain kayaknya sama aja. Intinya, tempat duduknya bisa dipakai untuk 3 orang di baris kedua ini ya. Terus kalau dipakai berdua, di sini ada armrestnya. Teman-teman pasti juga udah paham, dan joknya juga dia masih pakai bahan fabric sama seperti yang tahun 2023. Jadi tidak ada improvement di bagian itu ya. Seat belt juga bisa untuk 3 orang. Headrestnya memang cuma ada 2 aja. Tapi yang paling menarik dari mobil ini menurut gue untuk ukuran mobil penggerak depan atau mobil keluarga yang bukan seumuran ya, yang seharga sama dia lah ya. Yoi. Di circle-nya dia. Ini salah satu yang paling bagus, yaitu adalah ininya lumayan rata. Dimana teman-temannya yang lain atau kompetitornya panelingnya gede-gede padahal penggerak depan juga. Kalau gini kan enak, yang duduk di baris tengah tuh nggak tersiksa gitu. Atau bahkan juga secara looks-nya yang kita rasain kayaknya space-nya kelihatan kerasa lebih gede aja gitu guys. Menurut gue sih gitu. Dan pengaturan dari joknya juga lumayan jauh tuh. Jadi lu bisa berkonsolidasi, bermusyawarah, bahkan berkoalisi dengan baris ketiga. Yoi. Jadi 02. Siapa tuh? 02. Udah. Jadi intinya bisa ngobrol lah untuk dapat posisi duduk yang sama-sama enak. Karena kalau duduk cuma salah satu doang yang enak, pasti ribut. Jadi yang bagus itu dua-duanya sama-sama enak. Atau tiga-tiganya sama-sama enak ya. Yoi. Depan, 1, 2, 3. Sama-sama enak, semua pasti aman-aman aja. Perjalanan lebih lancar gitu men. Terus double blower juga. Sekarang kita cobain baris ketiga kali ya. Yoi. Gua masuk. Gua tutup. Gua naikin. Gua agak rebahin biar real. Nah, seperti posisi tadi. Ini gue benerin dulu. Ini asli ya guys, tanpa rekayasa genetis. Waduh. Ini baris ketiga tempat gue duduk. Ini posisi tegak, nggak nyaman lah kalau kayak gini. Masa begini banget? Emang gue apa? Emangnya gue kanebo? Jadi gini, ini ada headrestnya juga nih, bisa dinaikin, cuma ada plastiknya susah. Udah nggak apa-apa. Intinya gue cuma pengen jelasin bahwa duduk di baris belakang, tinggi gue 165 cm, kategori dewasa. Dewasa banget gue, mature. Headroom gede, legroom juga gede, bahkan masih ada sisa. Ini posisi duduk gue tadi di depan, which is itu berarti nyaman ya. Gue masih ada space juga. Itu tadi kenapa gue bilang penduduk yang duduk di baris kedua sama di baris ketiga harus ngobrol untuk dapat sama-sama posisi duduk yang nyaman. Ketika itu terjadi, ya inilah, di baris pertama supir enak, baris kedua penumpang enak, baris ketiga juga nyaman. Jadi kalau dibilang baris ketiga tempat anak tiri, terkucilkan, terbelakang karena emang duduk di paling belakang, menurut gua enggak sih, ini enak sih, lega, punya legroom yang lumayan gede. Terus ada akomodasi untuk cup holder juga, kiri dan kanan lengkap. Walaupun Siapa tuh? Nggak, gue nyari colokan charger, nggak ada. Biasa di baris ketiga suka ada charger. Di tipe GL ini nggak ada. Tapi di sini ada hand grip kiri dan kanan, model yang fix gitu, dan kacanya juga menurut gue lumayan gede. Ada seat belt juga, jadi tetap aman. Begitu guys. Sekarang kita keluar lagi lah, yuk. Alangkah bijaksananya kalau kita cek juga bagasinya. Kalau ngomongin dimensi, nggak afdol kalau nggak ngecek bagasi ya, karena di sini tempat kita naruh barang-barang yang biasanya lumayan banyak dan gede-gede. Koper gede mah masuk,
2 atau 3 sih kayaknya masuk lah ya. Koper kecil apalagi. Galon juga masuk, terus di sini ada akomodasi untuk penyimpanan yang tertutup biar lebih rapi. Biasanya naruh payung, sendal, apalagi ya? Kentang, brokoli, gitu-gitulah. Taruh di sini bisa. Di sini untuk penyimpanan toolkit juga ada. Tapi intinya secara desain dari dalamnya juga ya. Kalau ngomongin di dalam mah sama aja sampai ke bagasi, dimensi nggak berubah, desain nggak berubah. 2024 sama persis seperti 2023. Itu alasannya kenapa gue bilang beli aja yang 2023. Mumpung unitnya masih ada, promonya juga lebih gede. Ngomong gue cepet banget ya kayak rapper ya. Yo. Tutup dulu. Bener berarti analisa gua 2023 dan 2024 sama persis. Itu alasannya kenapa lu mendingan beli yang 2023 aja selama persediaannya masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada mau apa lagi, beli aja yang 2024 karena juga nggak rugi. Lu akan dapat harga jual yang lebih tinggi dibandingin 2023. Ya, mumpung masih ada silahkan kontak langsung Om Hasim. Nomornya ada di deskripsi. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow akun medsos kita, somewhere lah. Yang mau endorse, nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Dari rooftop di Dewi Sartika. Beli mobil yuk.